katakan ini aneh gitu. Pengacara Dr. Reza Gladys yang juga menjadi kuasa hukumnya Andrea Situngkir merasa kasus yang beliau tangani di Medan aneh. Jadi ini kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Doktip dinilai tidak wajar. Yuk kita analisa satu persatu cuplikan wawancaranya. Seaneh apa sih kasus hukumnya? Kami barusan mendapatkan informasi dari tim kami di Medan bahwa adanya surat panggilan kepada klien kami dan kepada kami sebagai kuasa hukum untuk datang ke Mabes Polri berdasarkan Dumas, berdasarkan Dumas si pelapor. Anehnya itu juga adalah untuk sebatas melaksanakan gelar perkara khusus. Nah, ada dua istilah penting di sini ya. Pertama adalah Dumas. Jadi Dumas itu singkatan pengaduan masyarakat, kemudian gelar perkara khusus. Kita bisa melihat di dalam pasal 33 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, gelar perkara khusus dilakukan jika ada pengaduan dari masyarakat, dari pihak yang berperkara, kemudian setelah putusan pra-peradilan atau perkara yang jadi perhatian publik. Jadi sebenarnya menurut saya nggak ada yang aneh ya guys, karena gelar perkara khusus ini justru merupakan bentuk evaluasi atas proses yang sudah berjalan. Apalagi jika pihak yang berperkara merasa ada sebuah kekeliruan atau maladministrasi dalam penanganan kasusnya. Seharusnya kalau memang inisialis ini merasa benar dan tidak penyidik itu salah dalam penetapan tersangka, jadi pra-peradilan aja, rapidkan saja. Kemudian kalau memang dia tidak sempat sibuk, ya hadapi saja dalam pengadilan gitu. Kok harus kesana kesini buat surat dan sebagainya gitu. Pendapat ini tidak salah ya, tapi menurut saya kurang lengkap guys. Pra-peradilan memang bisa jadi opsi, tapi Dumas juga merupakan jalur yang sah. Apalagi jika konteksnya kan tentang frasa fix bukan dokter, just tipper yang diucapkan oleh Doktip. Ini dianggap merupakan sebuah kritik terhadap aktivitas jasa titip skincare Thailand oleh Andreas yang merupakan tenaga medis. Dugaan pelanggaran menurut saya bukan soal profesinya sebagai dokter, tapi produk yang dipromosikan yang belum tentu memiliki izin edar dari BPOM RI. Jadi menurut saya sangat masuk akal jika Doktip ingin mengevaluasi langkah penyidikan lewat jalur pengaduan masyarakat atau Dumas. Sebenarnya tidak, masalah ini bingung gitu. Nah, sementara tentang gelar perkara khusus sendiri, pemahaman saya ya, nanti silakan nanti pada tanggal 7 Mei kita akan argumentasikan itu. Pemahaman saya itu diatur dalam Perkap 6 2019 pasal 33. Jadi cacat formil, tidak kumulatif unsurnya dalam pasal 33 itu. Nah, kalau kemudian abang mengatakan bahwa ini diperlukan khusus, saya belum bisa memastikan seperti itu. Tetapi saya melihat adanya ada sebuah perbuatan penyidik yang mengarah kepada dugaan obstruksi justice, menghalang-halangi penyidikan. Nah, ini salah besar. Ini menurut saya salah besar guys, karena gelar perkara khusus justru dilakukan setelah proses berjalan. Bahkan bisa terjadi ketika sudah ada tersangka. Mari kita cek pasal 33 Perkap nomor 6 tahun 2019. Gelar perkara khusus boleh dilakukan saat menanggapi pengaduan putusan pra-peradilan atau perkara yang menarik perhatian publik atau masyarakat. Jadi guys, adanya gelar perkara khusus bukanlah bentuk pelanggaran prosedur, tapi merupakan bagian dari kontrol internal oleh Mabes Polri. Justru itu menunjukkan mekanisme hukum masih bekerja dengan baik. Karena gelar perkara khusus ini tujuannya untuk menentukan apakah ini merupakan dugaan tindak pidana, kemudian menetapkan pasal berapa, lalu menetapkan tersangka. Nah, ini berbalik. Yang justru kebalik itu adalah pemahaman beliau guys. Jika kita melihat di dalam pasal 31 Perkap nomor 6 tahun 2019. Jadi gelar perkara itu ada dua. Yang pertama adalah gelar perkara biasa. Kita bisa melihat lagi nih gelar perkara biasa itu apa sih di dalam pasal 32-nya. Jadi gelar perkara biasa dilakukan saat penyidik ingin menentukan apakah ini tindak pidana, pasal apa yang dikenakan, dan siapakah yang nanti akan dijadikan tersangka. Tapi gelar perkara khusus sesuai dengan Perkap nomor 33 dilakukan setelah adanya proses penyidikan yang berjalan untuk merespon pengaduan dari masyarakat dan sebagai bentuk evaluasi karena kasusnya menjadi sorotan publik. Jadi sebenarnya Mabes Polri sedang melakukan fungsi pengawasan, bukan menggantikan peran pra-peradilan. Kasus ini bukan tentang Doktip versus anybody, tapi tentang akurasi dan profesionalisme dalam proses hukum. Nah, langkah membuat pengaduan masyarakat melalui Mabes Polri itu sah. Gelar perkara khusus itu bagian dari mekanisme koreksi internal, bukan sebuah pelanggaran. Dan jangan lupa, masalah utamanya bukan profesi justipernya, tapi apa yang dijustipkan. Kalau produk skincare itu belum berbipom Indonesia, maka publik berhak mengkritik. Apalagi jika promotor produk itu adalah seorang dokter. Rumahnya itu masih nyicil 15 tahun, gila. Hai Tante, izin state videonya ya. Pertama-tama saya tidak
tahu apakah tante punya akar pahit sama orang yang lagi diomongin. Saya nggak ngerti seberapa benci tante dengan orang yang tante lagi omongin. Itu urusan tante. Cuman di dalam pembahasan ini tante tidak menyebutkan nama siapa pengusaha itu, tapi yang jelas tante lagi ngomongin si pengusaha skincare gitu ya. Kalau misalnya dibawa lagi ke pikiran netizen yang melihat siapa yang dibahas tante ini, pasti orang tahu gitu ya. Nah, di situ tante bilang bahwasanya produk-produknya overpriced seperti itu ya. Modal 7.000, pensil alis dijual 600.000 begitu ya. Kalau menurut saya sih dilihat dari sisi bisnis ya, itu hal yang sangat wajar sekali sih, di mana para pedagang itu selalu mencari yang namanya keuntungan. Pedagang itu tidak pernah mau mencari rugi gitu ya. Kalaupun misalnya ada terjadi kerugian, itu juga hal yang wajar seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya nih pensil alis yang dibahas itu disinyalir berasal dari negara luar ya. Jadi sangat jelas sekali, sangat wajar sekali kalau misalnya dijual lagi di Indonesia itu dengan harga yang selangit. Orang suka beli, nggak suka ya sudah, berarti bukan marketnya, seperti itu. Oke, lalu kemudian tante juga bilang rumahnya ya ternyata masih nyicil selama 15 tahun. Pantes dia nge-live-nya itu sampai sengoyo itu gitu ya. Wah, emang kenapa sih tante kalau misalnya dia punya rumah masih nyicil selama 15 tahun? Emangnya kenapa? Tante sama tante masalahnya apa sih sampai ngurusin rumah orang nyicil 15 tahun? Masalahnya apa tante? Pantes dia nge-live sampai sengoyo itu. Ya iyalah tante, gimana sih? Mungkin dia banyak tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti membayar karyawan, kebutuhan hidup lainnya, seperti itu ya. Apalagi kebutuhan anak. Wah, kebutuhan anak itu sangat besar sekali biayanya. Kebutuhan hidup, kebutuhan makanan, kebutuhan pendidikan, ya begitulah untuk orang tua yang punya anak gitu ya. Kebutuhannya sangat tinggi sekali untuk anak-anak begitu. Setiap orang tua yang punya anak pasti merasakan. Lalu kemudian pembahasan tante soal orang yang si pengusaha itu yang punya hutang sebesar 36 miliar di sebuah factory. Aduh, ngeri banget ya tante, sampai bawa nama Tuhan lagi. Sekarang seperti ini deh, siapa sih pengusaha hari ini yang tidak punya hutang gitu loh? Semua punya. Tapi yang jadi pertanyaan, itu bukan urusan kita. 1 triliun kek, 20 triliun kek, 36 triliun kek, ya itu urusan dia. Dia mau utang sebanyak apapun, dia punya kapasitas sendiri. Dia mampu apa enggak untuk bayar itu hutangnya. Nggak ada urusan sama kita gitu loh. Sampai-sampai tante di dalam video ini kebingungan sendiri gimana caranya dia bayar itu hutang, dibalik kehidupan gaya hidupnya yang glamor, sok kaya, flexing. Ya itu urusan dia tante, dia pasti bisa bayar. Kalaupun betul dia punya utang 36 miliar, kita nggak ada dirugikan sama sekali, kagak ada. Tante greget banget sih ngelihatnya. Terus ya tante tadi bilang pantesan dia sengoyo itu live, ternyata punya cicilan seperti itu. Sama sih sama kayak tante. Tante juga tiap pagi jam-jam 6 sudah standby live di TikTok jualan. Ayo coba.